Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Maulana dengan NPM AIR 191. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi pada kegiatan ini. Deskripsi pada kegiatan sistem akuntansi pengajian dan pengupahan. Jadi di sini yaitu proses pengajian dan pengupahan dimulai dengan pengumpulan data, kehadiran, dan kinerja. Kemudian dilakukan perhitungan gaji atau upah bruto dan potongan-potongan. Hasilnya dituangkan dalam daftar gaji. Setelah disetujui, gaji atau upah dibayarkan kepada karyawan dan dicatat dalam akuntansi. Terakhir, perusahaan membayar kewajiban terkait seperti pajak dan iuran. Memangnya apa saja sih informasi yang diperlukan oleh manajemen? Yang pertama adalah pengendalian biaya tenaga kerja yang terdiri dari total biaya gaji, upah per periode, per departemen atau per jenis pekerjaan. Lalu ada biaya lembur dan tunjangan, dan ada biaya perbandingan biaya tenaga kerja aktual dengan anggaran. Lalu yang kedua ada evaluasi kinerja dan produktivitas. Di sini yang terdiri dari data output atau hasil kerja karyawan yang menjadi dasar perhitungan upah. Lalu ada juga analisis efisiensi biaya tenaga kerja terhadap output yang dihasilkan. Yang ketiga ada kepatuhan terhadap peraturan. Informasi yang terdiri dari informasi mengenai pembayaran iuran BPJS, ketenaga kerjaan dan kesehatan, kepatuhan terhadap peraturan upah minimum dan peraturan ketenaga kerjaan lainnya. Lalu yang keempat adalah pengambilan keputusan terkait sumber daya manusia yang terdiri dari data mengenai tingkat absensi dan turnover karyawan, informasi mengenai distribusi gaji dan upah antar kelompok karyawan, dasar untuk perencanaan keanggaran biaya tenaga kerja di masa depan. Lalu yang kelima ada informasi individual karyawan, rincian pendapatan dan potongan setiap karyawan, riwayat pembayaran dan riwayat pembayaran gaji. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen yang digunakan. Yang pertama ada dokumen sumber, kartu jam hadir, formulir permintaan lembur, kartu kerja atau pelaporan kerja, serta formulir perubahan data karyawan. Lalu yang kedua ada catatan akuntansi, daftar gaji dan upah, jurnal gaji dan upah, buku besar gaji dan upah, kartu penghasilan karyawan. Yang ketiga ada dokumen pembayaran, slip gaji, bukti kas keluar, dan daftar transfer bank. Yang keempat, dokumen terkait pajak dan iuran, surat setoran pajak, laporan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, formulir SPT masa PPh 21. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide yang terkait dalam sistem penggajian. Yang pertama, fungsi sumber daya manusia atau SDM, yang berfungsi untuk menyusun data pegawai, termasuk nama, jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Selanjutnya, ada menyediakan kebijakan terkait gaji, bonus, dan insentif. Yang kedua, ada fungsi produksi atau operasional, yang berfungsi untuk menyediakan data kehadiran, jam lembur, dan absensi karyawan produksi. Selanjutnya ada mengawasi kedisiplinan kerja. Yang ketiga, fungsi keuangan atau akuntansi, berfungsi untuk menghitung total gaji, potongan, dan iuran. Selanjutnya ada membuat jurnal penggajian dan laporan pengeluaran gaji. Yang keempat ada fungsi kasir atau pembayaran, yang berfungsi untuk A. Melakukan transfer gaji ke rekening karyawan, B. Menyetorkan potongan ke instansi terkait, termasuk BPJS dan pajak. Yang kelima ada fungsi audit atau pengawasan, berfungsi untuk melakukan pengecekan atas ketepatan dan kebenaran data gaji. Selanjutnya mencegah penyimpangan seperti karyawan fiktif atau manipulasi data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan slide yang terkait dalam sistem penggajian. Yang pertama, fungsi sumber daya manusia atau SDM, yang berfungsi untuk menyusun data pegawai, termasuk nama, jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Selanjutnya, ada menyediakan kebijakan terkait gaji, bonus, dan insentif. Yang kedua, ada fungsi produksi atau operasional, yang berfungsi untuk menyediakan data kehadiran, jam lembur, dan absensi karyawan produksi. Selanjutnya ada mengawasi kedisiplinan kerja. Yang ketiga, fungsi keuangan atau akuntansi, berfungsi untuk menghitung total gaji, potongan, dan iuran. Selanjutnya ada membuat jurnal penggajian dan laporan pengeluaran gaji. Yang keempat ada fungsi kasir atau pembayaran, yang berfungsi untuk A. Melakukan transfer gaji ke rekening karyawan, B.
menyetorkan potongan ke instansi terkait, termasuk BPJS dan pajak. Yang kelima, ada fungsi audit atau pengawasan. Berfungsi untuk melakukan pengecekan atas ketepatan dan kebenaran data gaji. Selanjutnya, mencegah penyimpangan seperti karyawan fiktif atau manipulasi data. Saya akan menjelaskan slide tentang sistem pengawasan produksi. Pengawasan produksi adalah proses memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan produksi agar sesuai dengan standar biaya, kuantitas, dan kualitas yang ditetapkan. Tujuan pengawasan, yang pertama memastikan proses produksi berjalan sesuai rencana. Yang kedua, menghindari pemborosan bahan, tenaga kerja, dan waktu. Yang ketiga, menjamin efisiensi dan efektivitas biaya produksi. Selanjutnya ada kegiatan umum. Yang pertama, memantau penggunaan bahan baku. Yang kedua, mengontrol waktu kerja dan produktivitas tenaga kerja. Yang ketiga, mengevaluasi output, termasuk produk jadi dan cacat. Yang keempat, membandingkan realisasi produksi dengan anggaran biaya standar. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai unsur pengendalian internal. Nah, yang pertama itu ada organisasi yang terdiri dari fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi keuangan, serta fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Lalu ada sistem otorisasi, setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur utama. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, dan upah tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas surat potongan gaji dan upah karyawan selain dari potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatatan waktu. Perintah lembur harus diotorisasi oleh kepala departemen karyawan yang bersangkutan. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Lalu ada prosedur pencatatan. Perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi. Setelah yang terakhir ada praktik yang sehat. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatatan waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai unsur pengendalian internal. Dari organisasi sendiri, itu akan ada fungsi pembuatan daftar gaji dan upah harus terpisah dari fungsi pembayaran gaji dan upah. Dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, fungsi personalia bertanggung jawab atas tersedianya berbagai informasi operasi, seperti nama karyawan, jumlah karyawan, pangkat, jumlah tanggungan keluarga, tarif upah, dan berbagai tarif kesejahteraan karyawan. Informasi operasi ini dipakai sebagai dasar untuk menghasilkan informasi akuntansi berupa gaji dan upah yang disajikan dalam daftar gaji dan upah. Yang selanjutnya digunakan untuk pembayaran gaji dan upah kepada karyawan, karena eratnya informasi operasi yang dihasilkan oleh fungsi personalia dengan informasi akuntansi yang dihasilkan. Sebagai dasar pembayaran gaji dan upah tersebut, fungsi personalia dapat dikategorikan sebagai pemegang fungsi akuntansi. Dalam sistem akuntansi, penggajian dan pengupahan, fungsi pembuat daftar gaji dan upah merupakan fungsi akuntansi yang bertanggung jawab atas perhitungan penghasilan setiap karyawan. Hasil perhitungan penghasilan karyawan ini didasarkan pada berbagai surat keputusan yang diterbitkan oleh fungsi kepegawaian dan dituangkan dalam daftar gaji dan upah.
Dengan dipisahkannya dua fungsi tersebut, hasil perhitungan gaji dan upah yang dilakukan oleh fungsi pembuatan daftar gaji dan upah dicek ketelitiannya dan keandalannya oleh fungsi keuangan sebelum gaji dan upah dibayarkan kepada karyawan yang berhak. Lalu, fungsi pencatatan waktu hadir harus terpisah dari fungsi operasi. Waktu hadir merupakan waktu yang dipakai sebagai salah satu dasar untuk perhitungan gaji dan upah karyawan. Dengan demikian, ketelitian dan keandalan data waktu hadir karyawan sangat menentukan ketelitian dan keandalan data gaji dan upah setiap karyawan. Untuk menjamin keandalan data waktu hadir karyawan, pencatatan waktu hadir tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi, seperti fungsi produksi dan fungsi teknik. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan perusahaan yang ditandatangani oleh direktur. Karena pembayaran gaji dan upah didasarkan atas dokumen daftar gaji dan upah, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap nama-nama karyawan yang dimasukkan ke dalam daftar gaji dan upah. Untuk menghindari pembayaran gaji dan upah kepada karyawan yang tidak berhak, setiap pencantuman nama karyawan dalam daftar gaji dan upah harus mendapat otorisasi oleh yang berwenang. Setiap orang yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan upah harus ditandatangani oleh manajemen puncak, misalnya direktur utama. Dengan unsur sistem pengendalian internal ini dapat dihindari terjadinya pembayaran gaji dan upah kepada orang yang tidak berhak untuk menerimanya. Setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, tambahan kerja, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan Direktur Keuangan. Untuk menjamin keandalan data gaji dan upah karyawan, setiap perusahaan unsur yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung penghasilan karyawan harus diotorisasi oleh yang berwenang. Dengan demikian, setiap perubahan gaji dan upah karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji dan upah, serta tambahan keluarga didasari pada surat keputusan Direktur Keuangan. Setiap potongan atas gaji dan upah karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Di atas telah dijelaskan bahwa setiap data yang dipakai sebagai dasar penambahan gaji dan upah karyawan harus diotorisasi oleh yang berwenang, seperti Direktur Utama dan Direktur Keuangan, agar data gaji dan upah yang tercantum dalam daftar gaji dan upah dapat diandalkan. Di lain pihak, setiap pengurangan terhadap penghasilan karyawan harus pula mendapat otorisasi dari yang berwenang. Oleh karena itu, tidak setiap fungsi dapat melakukan pemotongan atas gaji dan upah yang menjadi hak karyawan tanpa mendapat otorisasi dari fungsi kepegawaian. Kartu jam hadir harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu. Karena jam hadir merupakan salah satu dasar untuk penentuan penghasilan karyawan, maka data waktu hadir setiap karyawan harus diotorisasi oleh fungsi pencatat waktu agar sahih sebagai dasar perhitungan gaji dan upah dan untuk keperluan yang lain. Perintah lembur harus diotorisasi oleh Kepala Departemen Karyawan yang bersangkutan. Upah lembur dibayarkan kepada karyawan yang bekerja di luar jam kerja reguler dengan tarif upah yang lebih tinggi dari tarif upah untuk jam reguler. Untuk menjamin bahwa pekerjaan lembur memang diperlukan oleh perusahaan, maka setiap kerja lembur harus diotorisasi oleh Kepala Departemen Karyawan yang bersangkutan. Dengan sistem otorisasi ini, perusahaan dijamin hanya akan membayarkan upah lembur bagi pekerjaan yang memang tidak dapat dikerjakan dalam jam kerja reguler. Daftar gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, daftar gaji dan upah merupakan dokumen yang dipakai sebagai dasar pembayaran gaji dan upah kepada karyawan yang berhak. Oleh karena itu, daftar gaji dan upah ini harus diotorisasi oleh Kepala Fungsi Personalia yang menunjukkan bahwa karyawan yang tercantum dalam daftar gaji dan upah adalah karyawan yang diangkat menurut surat keputusan pejabat yang berwenang. Tarif gaji dan upah yang dipakai sebagai dasar perhitungan gaji dan upah adalah tarif yang berlaku sesuai dengan keputusan pejabat yang berwenang. Data yang dipakai sebagai dasar perhitungan gaji dan upah karyawan telah diotorisasi oleh yang berwenang. Perkalian dan penjumlahan yang tercantum dalam daftar gaji dan upah telah dicek ketelitiannya. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji dan upah harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi.
Bukti kas keluar merupakan perintah kepada fungsi keuangan untuk mengeluarkan sejumlah uang pada tanggal dan untuk keperluan yang seperti yang tercantum dalam dokumen tersebut. Dokumen ini diisi oleh fungsi akuntansi bagian utang. Setelah fungsi ini melakukan verifikasi terhadap informasi yang tercantum dalam daftar gaji dan upah, bukti kas keluar harus diotorisasi oleh Kepala Departemen Akuntansi Keuangan atau pejabat yang lebih tinggi. Perubahan dalam catatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji dan upah karyawan. Kartu penghasilan karyawan diselenggarakan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk mengumpulkan semua penghasilan yang diperoleh setiap karyawan selama jangka waktu setahun. Informasi yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban setiap karyawan. Dokumen yang merupakan sumber pencatatan ke dalam kartu penghasilan karyawan adalah daftar gaji dan upah. Oleh karena itu, untuk mengecek ketelitian data yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan, sistem pengendalian internal mewajibkan diadakannya rekonsiliasi antara perubahan data yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan dengan daftar gaji dan upah. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu jam kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab atas distribusi upah langsung ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Distribusi upah langsung tersebut dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dalam kartu jam kerja. Sebelum upah yang tercantum dalam kartu jam kerja dipakai sebagai dasar pencatatan upah langsung ke dalam kartu harga pokok produk yang bersangkutan, data tarif upah yang dipakai sebagai pengali dalam perhitungan upah harus diverifikasi oleh fungsi akuntansi biaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan praktik yang sehat dalam sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Yang pertama, kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kartu yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Kartu jam hadir merekam jumlah jam setiap karyawan berada di perusahaan, sedangkan kartu jam kerja merinci penggunaan jam hadir setiap karyawan. Dengan kata lain, kartu jam kerja digunakan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan waktu hadir karyawan. Kartu jam kerja ini merupakan dasar untuk melakukan distribusi biaya tenaga kerja langsung kepada pesanan yang menggunakan tenaga kerja langsung. Untuk mengecek ketelitian data yang tercantum dalam kartu jam kerja, fungsi pembuat daftar gaji dan upah harus membandingkan data jam yang tercantum dalam kartu jam hadir dengan data yang tercantum dalam kartu jam kerja. Yang kedua, pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Untuk menjamin keandalan data jam hadir yang direkam dalam kartu jam hadir, harus dilakukan pengawasan terhadap pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu. Dengan diawasinya perekaman jam hadir karyawan oleh fungsi pencatat waktu, dapat dihindari perekaman jam hadir oleh karyawan yang tidak benar-benar hadir di perusahaan. Yang ketiga, pembuatan daftar gaji dan upah harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi keuangan sebelum dilakukan pembayaran. Dalam struktur organisasi, fungsi akuntansi keuangan berada di tangan bagian utang, di bawah Departemen Akuntansi. Sebelum membuat bukti kas keluar sebagai perintah untuk pembuatan cek pembayaran gaji dan upah, fungsi akuntansi keuangan harus melakukan verifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungan gaji dan upah yang tercantum dalam daftar upah yang dibuat oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Dengan demikian, unsur sistem pengendalian internal ini menjamin bukti kas keluar dibuat atas dasar dokumen pendukung yang andal. Yang keempat, yaitu penghitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Dalam sistem pemungutan pajak penghasilan atas gaji dan upah karyawan, perusahaan ditunjuk oleh pemerintah sebagai wajib pungut pajak penghasilan yang menjadi kewajiban karyawan yang dikenal dengan PPh Pasal 21. Seperti telah disebutkan di atas, PPh Pasal 21 ini dihitung oleh perusahaan berdasarkan data penghasilan karyawan setahun yang dikumpulkan dalam kartu penghasilan karyawan. Ketelitian dan keandalan data pajak penghasilan karyawan yang harus dipotongkan dari gaji dan upah karyawan, dan besarnya utang pajak penghasilan karyawan yang harus disetor oleh perusahaan ke kas negara dapat diverifikasi dengan melakukan rekonsiliasi perhitungan pajak penghasilan setiap karyawan dengan catatan penghasilan karyawan yang tercantum dalam kartu penghasilan karyawan yang bersangkutan.
Yang kelima, catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Kartu penghasilan karyawan selain berfungsi sebagai catatan penghasilan yang diterima karyawan selama setahun, juga berfungsi sebagai tanda telah diterimanya gaji dan upah oleh karyawan yang berhak. Oleh karena itu, dalam sistem penggajian maupun dalam sistem pengupahan, setelah diisi data gaji dan upah karyawan oleh fungsi pembuat daftar gaji, kemudian dikirimkan ke fungsi keuangan untuk dimintakan tanda tangan karyawan yang bersangkutan sebagai tanda terima uang gaji dan upah. Setelah ditandatangani oleh karyawan yang bersangkutan, kartu penghasilan karyawan ini disimpan kembali oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah ke dalam arsip menurut abjad nama karyawan. Dalam bagan alir dokumen sistem penggajian, terdapat jurnal untuk mencatat biaya gaji dibuat dalam 4 tahap. Tahap pertama, berdasarkan dokumen bukti kas keluar lembar ke-1, dicatat oleh bagian utang kewajiban gaji ke dalam register bukti kas keluar. Jurnalnya, gaji dan upah posisi debit, sedangkan bukti kas keluar yang akan dibayar di posisi kredit. Dalam jurnal tersebut digunakan akun gaji dan upah sebagai clearing account. Tahap yang kedua, berdasarkan bukti memorial, bagian jurnal mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum sebagai biaya overhead pabrik sesungguhnya di posisi debit, beban administrasi dan umum di posisi debit, beban pemasaran juga di posisi debit, sedangkan akun gaji dan upah berada di posisi kredit. Karena gaji karyawan di pabrik tidak berhubungan langsung dengan pesanan tertentu, maka biaya gaji diperlukan sebagai unsur biaya overhead pabrik, sehingga biaya gaji karyawan pabrik dibebankan ke dalam akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Gaji karyawan fungsi-fungsi non-produksi dibebankan ke dalam akun beban administrasi dan umum dan akun beban pemasaran. Tahap ketiga, berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicap lunas oleh fungsi keuangan, bagian jurnal mencatat pembayaran gaji ke dalam register cek sebagai berikut. Bukti kas keluar yang akan dibayar di posisi debit, sedangkan kas di posisi kredit. Dan tahap keempat, berdasarkan bukti memorial yang dilampiri dengan rekap daftar gaji, bagian kartu biaya mencatat biaya tenaga kerja ke dalam buku pembantu atau kartu biaya. Kartu biaya ini berisi akun pembantu yang merinci akun-akun kontrol, yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Gambar-gambar ini adalah bagan alir dokumen sistem penggajian. Berikut ini diuraikan sistem penggajian yang merupakan sistem pembayaran atas jasa yang diserahkan oleh karyawan yang bekerja sebagai manajer atau kepada karyawan yang gajinya dibayarkan bulanan, tidak tergantung dari jumlah jam atau hari kerja atau jumlah produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, dalam sistem penggajian ini tidak diperlukan pencatatan waktu kerja karena biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak perlu dibebankan langsung kepada produk. Dalam sistem penggajian berikut ini, tanda terima gaji oleh karyawan dibuktikan dengan penandatanganan oleh karyawan atas kartu penghasilan karyawan, sehingga setiap karyawan hanya dapat melihat gajinya masing-masing. Informasi gaji yang merupakan informasi pribadi yang bersifat rahasia bagi karyawan lain. Bagan alir ini dimulai dari bagian pencatat waktu. Proses dimulai dengan pencatatan jam hadir karyawan. Lalu informasi ini dicatat pada kartu jam hadir. Selanjutnya, berdasarkan kartu tersebut dibuat daftar hadir karyawan. Dan hasilnya adalah dokumen KJH atau kartu jam hadir daftar hadir karyawan. Dokumen ini kemudian digunakan untuk penghitungan gaji. Selanjutnya, bagian gaji dan upah. Dimulai dengan menerima KJH dari bagian pencatat waktu. Kemudian membuat daftar gaji berdasarkan data kehadiran. Setelahnya membuat daftar gaji, bagian ini membuat rekap gaji, menghasilkan dokumen SPG atau surat pernyataan gaji, RDG atau rekap daftar gaji, dan DG atau daftar gaji. Berdasarkan dokumen ini, bagian gaji juga menyiapkan kartu penghasilan karyawan. Selanjutnya di bagian utang. Yang pertama, menerima dokumen SPG, RDG, dan DG dari bagian gaji, lalu membuat bukti kas keluar untuk pembayaran gaji yang menghasilkan dokumen DG, RDG, SPG, KPK, dan bukti kas keluar. Kemudian mencatat nomor cek pada register bukti kas keluar. Dan terakhir, dokumen-dokumen tersebut diteruskan ke bagian kasa.
Bagian kasa awalnya menerima dokumen DG, RDG, SPG, KPK, dan bukti kas keluar, lalu mengisi cek dan meminta tanda tangan atas cek tersebut, menguangkan cek ke bank dan memasukkan uang ke dalam amplop gaji, lalu membayarkan gaji kepada karyawan dan meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan. Selanjutnya, membubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya. Yang terakhir, dokumen-dokumen yang sudah diproses diteruskan ke bagian selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian final. Bagian jurnal menerima dokumen untuk membuat bukti memorial. Ini menghasilkan dokumen BKK atau bukti kas keluar, RDG, dan bukti memorial. Dokumen ini digunakan untuk membuat jurnal umum. Secara paralel, dokumen lainnya digunakan untuk register cek. Dokumen lain digunakan untuk membuat kartu biaya. Dan proses berakhir dengan simbol selesai. Selanjutnya, di sini kita akan bahas mengenai bagian alir dokumen sistem pengupahan. Nah, sebelumnya kita akan bahas mengenai bagaimana sih menjurnal dari sistem pengupahan itu, di mana penjurnalan ini dilakukan dengan 4 tahapan. Yang pertama, berdasarkan dokumen bukti kas keluar lembar ke-1, bagian utang akan mencatat kewajiban upah ke dalam register bukti kas keluar dengan menjurnal gaji dan upah pada bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian di tahap kedua, berdasarkan bukti memorial, bagian jurnal akan mencatat distribusi biaya gaji ke dalam jurnal umum. Nah, jurnalnya bisa sebagai berikut. Yang pertama ada barang dalam proses biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada gaji dan upah. Nah, di sini kenapa sih ada pemisahan ke dalam 4 akun ini, padahal sama-sama gaji untuk karyawan? Nah, hal ini disebabkan di dalam perusahaan kan ada bagian produksi dan non-produksi. Nah, karyawan yang berhubungan dengan produksi akan dimasukkan ke dalam barang dalam proses dan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selanjutnya, karyawan non-produksi akan dimasukkan pada golongan beban administrasi dan umum dan beban pemasaran. Nah, di dalam proses produksi sendiri terdapat pemisahan antara 2 tenaga kerja. Yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung, dan yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, nantinya biaya tenaga kerja langsung akan dikelompokkan pada barang dalam proses ini, kemudian yang tidak langsung akan dikelompokkan pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Selanjutnya, di tahap ketiga, berdasarkan dokumen bukti kas keluar yang telah dicatat lunas oleh fungsi keuangan, bagian jurnal ini akan mencatat pembayaran upah karyawan ke dalam register cek, yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar pada kas. Nah, kemudian di tahap yang keempat, berdasarkan bukti memorial ini yang dilampiri oleh rekap daftar upah, bagian kartu biaya ini akan mencatat biaya tenaga kerja ke dalam 2 buku pembantu. Yang pertama ada kartu harga pokok produk, dan yang kedua ada kartu biaya. Nah, kita lanjut ke bagian alirnya, di mana di sini akan dimulai dari mencatat jam hadir dan jam kerja, kemudian melewati kartu, kemudian dibuat daftar. Nah, yang terakhir akan terbentuk dokumen KJH dan KJK, di mana kedua dokumen ini akan dibandingkan daftar hadir dan daftar jam kerja karyawan. Selanjutnya dari sini kita bisa buat daftar upah. Daftar upah tadi juga disertai surat pernyataan upah. Nah, kita bisa lihat di sini outputnya adalah dokumen daftar upah, kemudian ada RDU yaitu rekap daftar upah, kemudian ada SPU surat pernyataan upah. Nah, di sini akan dicatat daftar upah akan dicatat pada kartu penghasilan karyawan. Selanjutnya di yang ketiga ini kita bisa lihat angka ketiga ini dari dokumen daftar gaji, RDU, SPU ini akan dibuat bukti kas keluar, di mana bukti kas keluar yang disertai DU, RDU, SP, dan KPK ini akan dibuat register bukti kas keluar. Selanjutnya yang keempat ini, bukti kas keluar ini akan digunakan untuk mengisi cek dan memintakan tanda tangan atas cek. Nah, cek tadi akan diuangkan ke bank, kemudian uang tersebut akan didistribusikan ke karyawan sebagai pembayaran upahnya. Kemudian tidak lupa untuk meminta tanda tangan atas kartu penghasilan karyawan.
Dan yang terakhir, sebagai syarat sahnya, akan dibubuhkan cap lunas pada bukti dan dokumen pendukungnya. Nah, selanjutnya, yang terakhir, daftar upah dan bukti kas keluar ini akan diulang secara terus-menerus sesuai prosedur perusahaannya. Selanjutnya, di sini kita akan bahas mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengelolaan data elektronik. Nah, di sini akan dimulai dari bagian kepegawaian, di mana bagian kepegawaian ini mengurusi surat keputusan perubahan data karyawan, output terakhirnya. Kemudian ada badan pencatat waktu yang mengurusi jam hadir karyawan, di mana akan mengeluarkan kartu jam hadir. Kemudian bagian di bawah departemen produksi ini akan mencatat jam kerja karyawan sehingga terdapat kartu jam kerja. Nah, nantinya bagian gaji dan upah akan melakukan perbandingan antara kartu jam hadir dan kartu jam kerja, dan selanjutnya akan membuat BTF. Nah, selain itu bagian gaji dan upah ini nantinya juga akan membuat daftar gaji dan upah, dan ini akan diulangi secara terus-menerus. Nah, bagian gaji dan upah ini juga akan membuat BTF, KJH, KJK, dan ini akan diulangi secara terus-menerus juga. Nah, di sini grup pengawas ini akan melakukan dari dokumen KJK, KJH, dan BTF ini melakukan verifikasi dan log batch totals, di mana ini merupakan bentuk log batch control totals hasil akhirnya. Nah, grup pengawas ini juga melakukan log batch total dari surat keputusan perubahan data karyawan, kemudian ada KJK, KJH, BTF, dan juga dokumen-dokumen lainnya. Nah, di bagian konversi data, dia itu mengkonversi KJK, KJH, BTF, yang mana data tersebut dikonversikan. Selanjutnya yang terakhir akan diarsip ke dalam arsip transaksi gaji dan upah karyawan. Nah, kemudian konversi data ini juga melakukan konversi pada surat keputusan perubahan data karyawan, yang mana hasil akhirnya akan diarsip pada arsip perubahan data karyawan. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana dokumen-dokumen tersebut nantinya akan disort dan diedit, di mana di sini akan menghasilkan arsip transaksi gaji dan upah, arsip perubahan data karyawan, arsip induk karyawan, kemudian ada penyimpangan dan total control totals. Nah, di run pertama di mana komputer melakukan sort dan edit, ini akan melakukan arsip transaksi gaji dan upah karyawan yang valid, yang final, tidak ada revisi lagi, di mana di sini juga bisa menimbulkan arsip induk harga pokok produk, arsip induk penghasilan karyawan, arsip induk utang, arsip induk biaya. Nah, yang terakhir dari dokumen-dokumen dan arsip tadi, komputer ini bisa menyimpulkan atau biasa kita print, yang biasanya kita print dan juga bisa update otomatis, di mana komputer akan membuat register bukti kas keluar, daftar gaji dan upah, surat pemberitahuan gaji dan upah, arsip induk piutang, penyimpanan dan total kontrol, kemudian arsip induk utang yang paling update, karena komputer kan akan otomatis mengupdate data tersebut. Kemudian ada arsip induk penghasilan karyawan dan arsip induk harga pokok produk. Selanjutnya, kita akan membahas lanjutan dari sistem penggajian dan pengupahan dalam lingkungan pengolahan data elektronik. Di sini, operator komputer akan melakukan run 3, di mana akan melakukan baca dan sortasi. Di sini, arsip induk utang akan selalu terupdate. Nah, arsip PKK yang akan dibayar ini akan dibuat cek dan registrasi cek, di mana ini akan membuat arsip induk utang akan selalu terupdate. Nah, setelah membuat cek ini kan menghasilkan cek, register cek, dan control totals. Nah, selanjutnya di bagian kasa, dokumen RC, SPGU, DGU, dan cek ini akan diuangkan ke bank, di mana ini menguangkan cek, dan kemudian uang-uang tersebut akan dimasukkan ke amplop sebagai gaji dan upah.
Kemudian akan didistribusikan sebagai pembayaran gaji dan upah pada karyawan dan minta tanda tangan atas daftar gaji dan upah. Kemudian selanjutnya akan dibubuhkan cap lunas pada daftar gaji dan upah. Nah, bagian kasa ini dari dokumen RC, SPGU, dan DGU juga akan melakukan hal yang sama, yaitu memasukkan ke dalam amplop gaji bersama dengan pemasukan uang gaji dan upah, dan ini dilakukan secara terus-menerus. Nah, di dalam pengolahan ini metodenya akan terbagi menjadi 3, yaitu ada metode distribusi gaji dan upah dengan akun berkolom, ada distribusi gaji dan upah dengan summary strip atau tiket tunggal, dan selanjutnya ada yang menggunakan kode pengkodean klasifikasi kode maksud saya. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya dari akun berkolom, rekap daftar gaji atau upah ini dimasukkan ke jurnal umum. Kemudian akun biaya tenaga kerja ini akan berkolom. Nah, akun berkolom ini akan digunakan sebagai alat distribusi gaji dan upah. Nah, ini selanjutnya akun ini juga dibuat sebagai laporan biaya tenaga kerja per departemen. Nah, kalau semisal dengan summary strip, di sini dari kartu jam kerja, yaitu dari kartu jam tenaga kerja langsung ini, akan dilakukan sortasi menurut nomor urut order produksi. Nah, kartu jam kerja yang telah disortasi kemudian dimasukkan ke kartu harga pokok produk secara periodik, dan ini dilakukan secara terus-menerus sesuai dengan sistem yang berlaku pada perusahaan.